Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indra Ramdanatul Rusfa dengan NIM 2020A1H047, dan yang kedua ada Noni dengan NIM 2020A1H060, dan yang ketiga ada Putri Amalia Sofiatul dengan NIM 2020A1H063 dan Rosa Karisma dengan NIM 2020A1H068. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan judul makalah kami yaitu Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Pendidikan di Era Global untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah profesi keguruan. Dosen pengampu yaitu Pak Supratman SPD MPD. Baiklah, selanjutnya adapun judul makalah kami yaitu Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Pendidikan di Era Global. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Saya persilahkan sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materinya, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sofiatul Ramadan dengan NIM 2020A1H063 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang problematika mutu pendidikan dan juga pengertian profesionalisme guru. Langsung saja ke materi pertama, problematika mutu pendidikan. Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengkaji peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan, ada baiknya melihat problematika mutu pendidikan saat ini. Hal ini sebagai overview untuk kemudian mengantarkan pada pemahaman di mana dan seperti apa sebenarnya kompetensi dan profesionalitas guru secara ideal. Seperti halnya juga yang dicantumkan dalam pengaturan Undang-Undang Guru dan Dosen saat ini, pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, mutu pendidikan perlu menjadi perhatian sebagai pihak untuk kemudian mampu bersama memajukannya. Dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistematik serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat. Selain itu, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PRRC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hong Kong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang, dan Taiwan, India, China, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12 setingkat di bawah Vietnam. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Untuk diyakini bahwa dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas, dapat diartikan beberapa kata kunci mengenai pengertian mutu, yaitu sesuai dengan perkembangan kebutuhan, sesuai penggunaan pelanggan, sesuai perkembangan kebutuhan, dan sesuai kebutuhan lingkungan global. Sehingga untuk melihat hasil dari mutu pendidikan yang tak bisa lepas dari hal tersebut adalah ketersediaan profesional guru dan aturan yang mengatur kerja guru yang saling bersinergi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik. Selanjutnya, pengertian profesionalisme guru. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profesional atau pekerjaan yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dan menggunakan profesi sebagai mata pencarian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya adalah mengajar. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi sekolah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Karisma, NIM 2020A1H068, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Profesi Keguruan, dan dosen pengampu Pak Supratman MPD. Baik, di sini saya akan melanjutkan membaca materi yang ketiga dan keempat, yaitu 2.3 Perkembangan Teknologi Informasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi. Informasi merupakan sebuah tantangan yang mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid. Teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan bukan sebaiknya justru menjadi penghambat. Untuk itu perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Teknologi mempunyai gagasan mereformasi sistem pendidikan masa depan. Apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri, mencipta dan menjalani kehidupannya dengan berani dan percaya diri atas fasilitas lingkungannya atau keluarga di masyarakat. Serta peran sekolah tidak hanya menekankan untuk mendapatkan nilai-nilai ujian yang baik saja, maka akan jauh lebih baik dapat menghasilkan generasi masa depan. Orientasi pendidikan yang terlupakan adalah bagaimana agar lulusan suatu sekolah tidak dapat cukup pengetahuannya dan kompeten dalam bidangnya, tapi juga matang dan sehat kepribadiannya. Fungsi penyebaran informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar. Bahkan, bahan ajar yang semua disampaikan di sekolah secara klasikal lalu dapat diubah menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dari manapun secara individu. Inilah tantangan profesi guru. Apakah perannya akan digantikan oleh teknologi informasi atau guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang peran profesinya? 2.4 Peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan adalah A. Tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. B. Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama.
C. Tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu pemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. D. Tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajarkan, harus mampu menguasai situasi belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas. Sekian dari saya serahkan kepada pembaca materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni, NIM 2020 A12060. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan membacakan 2.4 peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan keseluruhan tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran diharapkan dapat diraih dengan hasil yang maksimal. Peran guru profesional atau tenaga pendidikan adalah A. Tenaga pendidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga pendidikan yang harus memiliki kestabilan emosi hingga memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. B. Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki kestabilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama. C. Tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai proses prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. D. Tenaga kependidikan sebagai pengelolaan proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar, harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. 2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional antara lain sebagai berikut. 2a. Status akademik. Tenaga-tenaga profesional tersebut pada dasarnya di sekolah dibina dan dikembangkan dari berbagai segi, diantaranya 1. Segi teori, yaitu lembaga atau sekolah-sekolah keguruan yang membina dan memperciptakan tenaga-tenaga profesional ini di berkeilmuan ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak didik, juga diberikan ilmu-ilmu pengetahuan khusus untuk penunjang keprofesionalnya sebagai guru yang berilmu mendidik, ilmu jiwa, dan sebagainya. 2. Segi praktis, yaitu secara praktis dapat diartikan sebagai berdasarkan praktis adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori WRS Perdarminatas 1949 atau 99. A. Pengalaman belajar. Dalam menghadapi anak didik tidaklah mudah untuk mengorganisasi mereka, dan hal tersebut banyak menjadi kebutuhan serta banyak pula dijumpai guru
yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan pelajaran mengajar yang menyenangkan. B. Mencintai profesi sebagai guru. Rasa cinta tumbuh dan naluri kemanusiaan dan rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. C. Kepribadian. Secara bahasa, kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menuju tugasnya yang disebut kompetensi guru profesional. Kompetensi tersebut diantara lain sebagai berikut. 2. 1. Kompetensi pribadi adalah kemampuan profesional yang mencerminkan kepribadiannya mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi 2. A. Kepribadian mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan normal sosial bangsa, menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan normal. B. Kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki ego kerja sebagai guru. C. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan kepada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. D. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, memiliki perilaku yang segani. E. Kepribadian berakhlak muka dan dapat menjadi teladan, melihat bertindak sesuai normal, religius, jujur, akhlak, suka menolong, dan memiliki perilaku yang ditandai peserta didik. G. Mengembangkan eko-kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Selanjutnya, upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di zaman sekarang. 4. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam memanfaat teknologi berkomunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan mengolah pelajaran. Guru dapat dimanfaatkan media ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi komputer dan juga pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Upaya-upaya guru untuk meningkatkan profesional tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungan tersebut adalah organisasi proses seperti PGRI, pemerintah, dan juga masyarakat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, kedua, dan ketiga yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan membahas poin materi 2.7. Profesionalisme guru atau pendidik. 1. Setiap negara menyadari bahwa guru merupakan sosok penting dalam dunia pendidikan, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas guru baik di negara maju maupun di negara berkembang. 2. Tuntutan pendidikan di era globalisasi. Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak lepas dalam perkembangan zaman saat ini. Meskipun tidak ada pengertian yang tunggal dalam menjelaskan apa arti dari globalisasi tersebut, namun globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang mendunia atau globe. Kemudian selanjutnya, tuntutan pendidikan di era globalisasi. Globalisasi tidak lepas dari perkembangan zaman. Selanjutnya, tantangan pendidikan di era globalisasi. Dalam menjawab tantangan globalisasi, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter handal dan berdaya saing yang tinggi untuk menampilkan diri sebagai bagian dari tantangan globalisasi tersebut. Pendidikan ditantang harus mampu mendidik atau menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi, bukan justru sebaliknya, malah dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan daripada makalah kami, yaitu problematika pendidikan Indonesia saat ini terletak pada sistem dan sumber daya manusianya yang masih belum bisa bersinergi, sehingga aturan yang dibuat kadangkala tidak menyesuaikan SDM yang di lapangan. Begitupun sebaliknya, SDM kadang enggan untuk menuruti aturan yang berlaku. Masalah tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pendidikan, karena hubungannya langsung dengan bagaimana guru menjalankan kegiatannya dan mampu dikatakan profesional. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 10. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan selama proses penyampaian materi, baik dari pemateri pertama, kedua, ketiga, maupun saya sendiri. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.